Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Latifah sebagai pewawancara pada hari ini. Di sini saya akan mewawancari beberapa narasumber terkait peristiwa bencana alam yaitu Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010. Mari kita temui narasumbernya. Permisi Mbak. Iya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan saya Latifah dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan Kebidanan. Ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Oke, perkenalkan saya Devis Afilian Aisyah dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Oke Mbak Devis, di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai peristiwa terjadinya bencana alam yaitu Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010. Kira-kira apakah bisa meluangkan waktunya untuk saya wawancara? Boleh? Pertanyaan yang pertama ya Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak pernah mendengar atau mengalami sendiri peristiwa letusan Gunung Merapi pada tahun 2010? Oke, untuk peristiwa Gunung Merapi meletus tahun 2010 itu sendiri, saya mengalami sendiri karena saya merupakan warga dari lereng Merapi, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Boleh diceritakan waktu Gunung Merapi yang meletus itu pada tahun 2010, Mbak sedang tempat tinggal di daerah mana? Oke, untuk sebelumnya daerah rawan dari Gunung Merapi ini sendiri ada 4 kabupaten, yaitu ada Sleman, Magelang, Boyolali, dan juga Klaten. Nah, untuk saya sendiri itu berada di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, dengan radius 4 km dari puncak Merapi. Boleh diceritakan Mbak terkait peristiwa saat Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010 secara detail yang Mbak alami. Sewaktu itu apakah Mbak sedang melakukan aktivitas seperti apa? Apakah Mbak sedang beribadah atau Mbak sedang beristirahat? Bisa dijelaskan? Baik, sebelumnya awal dari terjadinya letusan tersebut itu ada beberapa hal. Tandanya itu ada peningkatan gas karbon dioksida sebanyak 60%, lalu adanya terjadinya gemuruh dan juga gempa lebih dari 400 kali per hari. Nah, itu dinyatakan bahwa Merapi dalam kondisi awas. Nah, itu sudah dihimbau untuk warga Merapi itu mengosongkan daerah 10 km dari radius puncak Merapi. Nah, untuk setelah adanya himbauan itu, saya dan keluarga bersiap mengungsi, namun pada tanggal 26 Oktober 2010 pukul 17.02 terjadi letusan dahsyat, hujan abu lebat menyelimuti daerah sekitar Merapi. Ledakan terdengar sampai radius 60 km dari puncak, semburan awan panas, dan keluarnya gas bertekanan tinggi yang menjebol kubah lava 2006. Erupsi terjadi lagi pada tanggal 29 Oktober dan 5 November 2010 yang mengharuskan kita mengungsi di daerah yang lebih jauh. Setelah Gunung Merapi meletus, apa evakuasi pertama atau evakuasi mandiri yang Mbak lakukan untuk menyelamatkan diri Mbak sebelum tim evakuasi datang? Pengungsian waktu itu kan sudah direncanakan saat harusnya sudah siaga ya Mbak. Nah, untuk evakuasi pertama yang saya lakukan dan keluarga menyiapkan tas siaga bencana. Lalu saat terjadinya letusan, kita memastikan bahwa diri kita sendiri itu sudah terlindungi seperti memakai masker, memakai pakaian yang tebal, dan juga memakai kacamata supaya terhindar dari paparan gas beracun dan juga abu vulkanik atau material-material lain yang berbahaya. Bagaimana nih dampak dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar? Oke, untuk dampaknya ini sendiri tentu saja banyak sekali ya teman-teman. Untuk korbannya sendiri itu ada 398 jiwa tewas, termasuk juru kunci Merapi pada saat itu adalah Mbah Marijan. Lebih dari 3.000 hewan ternak mati, 3.000 rumah habis tersapu awan panas, pohon-pohon tumbang, hutan-hutan terbakar, aliran lahar melewati 10 sungai, menghanyutkan 22 jembatan, lebih dari 800 orang kehilangan usaha, perekonomian lumpuh selama kurang lebih 3 bulan, kerugian material mencapai 3,5 triliun, serta dengan meluasnya daerah rawan bahaya pengungsi yang semulanya 200.000 melonjak menjadi 400.000, tersebar di 600 titik pengungsian sehingga menyebabkan kekurangan pangan yang berdampak pada krisis gizi anak sampai lansia, padatnya wilayah pengungsian, maka adanya kurangnya fasilitas sanitasi sampai anak sekolah terpaksa berhenti sekolah selama di pengungsian. Lalu banyaknya juga orang dewasa yang tidak bisa bekerja serta masih banyak dampak lain yang merugikan. Terus pengetahuan Mbak, apa sih jenis serta karakteristik letusan Gunung Merapi pada tahun 2010? Oke, dari BPPTKG sendiri itu menyebutkan ada beberapa tipe. Yang pertama ada erupsi freatik yang terjadi karena tekanan uap air di tubuh gunung api dan biasanya hanya mengeluarkan hujan abu, pasir, atau kerikil.
Erupsi kedua yakni erupsi eksplosif yang terjadi tanpa pertumbuhan kubah lava. Dan yang tipe ketiga adalah erupsi yang disebut dengan erupsi tipe Merapi, yaitu magma dari dalam tubuh gunung api keluar secara efusif atau tanpa disertai ledakan lalu membentuk kubah lava. Itu sih yang saya tahu. Terima kasih ya Mbak atas penjelasan yang sangat lengkap ya. Terima kasih atas waktunya yang Oke. sudah diluangkan untuk Ya. perbincangan hari ini. Terima Sama-sama. kasih. Baik, selanjutnya kita akan ke narasumber dari rekan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta jurusan kebidanan, yaitu di sini ada Mbak Adrini dan Mbak Mahatma. Halo Mbak Adrini. Halo Mbak Latifah. Oke Mbak Adrini, di sini saya ada pertanyaan nih mengenai bencana alam, yaitu Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010. Kalau boleh tahu nih Mbak ini kan masih calon bidan. Apa sih peran Mbak di masa mendatang jika Mbak ini mengalami kejadian bencana alam Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Latifah. Saya sebagai seorang mahasiswa harus bisa peka dengan kondisi sekitarnya dengan mengasah kepekaan sosial di tengah masyarakat dan juga lingkungan. Mahasiswa memiliki hak yang istimewa, sangat berpeluang dengan mudah untuk berkontribusi langsung dengan lingkup sosial, khususnya kebencanaan. Dalam mengikuti proses kerja dalam isu kebencanaan, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan mahasiswa. Di antaranya, yang pertama, bergabung dan bekerja sama dengan lembaga profesional agar memiliki dasar arahan yang jelas dan belajar dari mereka yang sudah memiliki pengalaman terdahulu. Yang kedua, sadari kemampuan diri sehingga bisa membantu sesuai kapasitas tanpa memaksakan hal-hal yang berada di luar kendali. Dan yang ketiga, turut andil dalam memajukan program dengan mengikuti SOP secara terstruktur dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Salah satu kegiatan mahasiswa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi bencana. Salah satu kegiatan yang digiatkan para mahasiswa pada momen penanggulangan bencana tersebut adalah memberikan edukasi dan pengetahuan dasar kepada warga setempat tentang karakteristik wilayah dan cara aman berlindung dalam proses evakuasi pada saat terjadi bencana. Tadi kita sudah mendengar pendapat dari Mbak Adrini, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari Mbak Mahatma. Halo Mbak Mahatma. Oke Mbak Mahatma, Mbak ini kan masih mahasiswa ya, mahasiswa kebidanan, dan di masa mendatang akan menjadi bidan. Nah, menurut Mbak seberapa penting sih peran bidan dalam penanggulangan bencana alam seperti Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2010? Baik, jawabannya adalah penting karena korbannya terdapat bayi, balita, remaja, ibu hamil, bahkan lansia, dan itu termasuk wewenang bidan. Bidan harus mampu memberikan layanan kesehatan pada daerah potensi bencana agar dapat segera mengatasi kesehatan masyarakat, terutama kesehatan ibu dan anak dalam keadaan darurat bencana guna mengendalikan ancaman atau penyebab bencana. Nah, untuk menanggulangi dampak kesehatan yang mungkin timbul. Dan dari bencana Gunung Merapi tahun 2010 terdapat dampak yaitu kekurangan gizi pada masyarakat dan sanitasinya. Hal tersebut dapat ditanggulangi dengan cara satu, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pendataan korban yang kurang gizi dan memberikan nutrisi sesuai kebutuhan korban. Yang kedua, dalam penanggulangan terhadap sanitasi yaitu kolaborasi dengan tenaga sanitasi untuk penyediaan air bersih dan menghimbau kepada korban untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Devis, Mbak Adrini, dan Mbak Mahatma, kita tahu bahwa pada tahun 2010, Gunung Merapi pernah meletus besar secara eksplosif. Kejadian tersebut memakan korban jiwa yang tidak sedikit serta kerugian yang sangat besar. Maka kita jadi sadar akan potensi bahaya bencana alam di masa mendatang. Oleh sebab itu, perlu adanya peran tim tenaga kesehatan kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa dan kerugian yang ada. Sekian dari saya, semoga perbincangan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.